Oh iya, selamat pagi. Untuk hari ini yaitu materi kita masih di prakarya dan kewirausahaan atau PKWU kelas 11. Nah, di sana kelas 11 semester 2. Oke. Kalau kemarin materi kita pertama yaitu ada bab 1 wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangunan ruang. Materi itu sudah selesai. Hari ini materi kita yaitu bab 2 wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Nah, di halaman 71 nanti yang dibahas ada yang A, perencanaan usaha bidang konversi energi, B, sistem produksinya, peralatan, yang C, menghitung titik impas, yang D, strategi promosi produk peralatan konversi energi, E, laporan kegiatan pembuatan produk, yang F, evaluasi. Oke, kita langsung saja di halaman 71 ya. Masuk ke halaman 71. Nah, ini rekayasa, materi bab 2 rekayasa. Ini untuk peta materinya. Oke. Peta materinya wirausaha produk rekayasa bidang konversi energi. Yang A, perencanaan usaha produk peralatan konversi energi, B, sistem produk usaha konversi energi. Nanti menuju ke C, menghitung titik impasnya, terus D dan selanjutnya. Tujuan pembelajarannya di sini. Nah, ini bukunya sama kayak yang di sekolahan. Ya, yaitu buku PKWU kelas 11 semester 2. Nanti kalau ada yang minta filenya juga bisa saya kasih filenya. Bab 2 wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Nah, energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dapat dikonversikan atau berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Energi dapat dipindahkan dari satu sistem ke sistem lain melalui gaya yang mengakibatkan pergeseran posisi benda. Sumber energi yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia dapat. Nah, energi terbarukan itu merupakan sumber energi yang dapat diperbarui. Di antaranya adalah biomasa, biogas, tenaga angin, dan lain-lain. Terus ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui, yaitu contohnya seperti fosil, minyak bumi, gas alam, dan tambang. Gitu. Energi baru terbarukan disebut juga sustainable energi, yang berarti tersedia dalam waktu jauh ke depan. Begitu itu untuk pengertian energi. Nah, ini ada gambarannya. Energi terbarukan, tidak terbarukan. Nah, ini energi fosil yang sebelah kiri, terus energi air, ada energi angin, energi terbarukan. Nah, ini gambarannya. Iya, ini ada di buku PKWU sama kayak yang di sekolahan. Nah, selanjutnya ini sekedar pengertian energi. Nah, ini banyak sekali. Kita ambil kesimpulannya saja. Terus yang A tadi masuk ke A, perencanaan usaha bidang konversi energi. Ide dan peluang usaha yang pertama. Sumber energi merupakan tempat munculnya energi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Sistem konversi energi dapat dikembangkan untuk menghasilkan tenaga, misalkan bahan bakar yang dimasukkan ke dalam silinder mesin. Nah, itu pengertian sumber energi. Konversi energi pada motor bakar, energi yang tersimpan sebagai ikatan atom dalam molekul premium dilepaskan pada waktu terjadi pembakaran dalam silinder. Nah, terus itu pengertian energi. Terus usaha
atau kerja ini merupakan hasil kemampuan dari sistem yang berguna bagi kepentingan manusia untuk transportasi. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan pada usaha produk rekayasa bidang konversi energi meliputi A. Man, B. Money, C. Material, D. Mekanik, E. Metode, F. Market. Nah, itu sumber daya yang dibutuhkan. Terus perkembangan, oke, selanjutnya yang ketiga yaitu perencanaan administrasi usaha. Proses produksi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berupa bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan dana untuk mencapai kebermanfaatan bagi kebutuhan manusia. Perencanaan administrasi juga sebagai bagian yang utama untuk berlangsung dan kemajuan sebuah usaha. Nah, terus sistem administrasi yang teratur menjadi alat untuk menganalisa kinerja usaha, peralatan, penataan, dan pembukuan yang baik. Nah, yang pertama, yang A, menentukan jenis kualitas produk. Yang B, standar proses produksi. Nah, yang C, administrasi. Nah, itu. Terus yang keempat yaitu kebutuhan pasar terhadap produk bidang konversi energi. Produk rekayasa bidang konversi energi sebagai bagian dari jutaan produk yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk mencapai efektivitas, memperlancar kegiatan, dan kenyamanan penggunanya. Oke, selanjutnya kalau tadi yang A yaitu perencanaan, sekarang yang B yaitu sistem produksi peralatan konversi energi. Yang pertama, aneka produk bidang konversi energi. Sumber-sumber energi baru terbarukan terus dikembangkan di beberapa negara, bahkan di Indonesia juga. Nah, kolaborasi bersama dalam pengembangan konversi energi sudah mulai dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa contoh sistem produksi bidang konversi energi antara lain. Nah, ini yang A, konversi energi angin. Ini contohnya. Nah, ada kincir angin, ada generator juga. Ya. Yang sebelah kiri kincir angin, yang samping kanannya generator. Terus selanjutnya B, konversi energi surya atau matahari. Nah, ini gambar yang sebelah kiri yaitu panel solar. Nah, biasanya berada di pinggir-pinggir jalan. Itu panel solar. Pembangkit listrik energi surya atau disebut dengan istilah fotovoltaik merupakan teknik mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui sel surya atau solar cell secara langsung. Terus selanjutnya, nah ini gambarannya, gambaran dari panel surya tersebut. Ya, oke. Yang C yaitu energi air. Nah, arus air menggerakkan sudut-sudut turbin yang dihubungkan dengan poros sebuah generator. Nah, ini contoh dari mikrohidro. Nah, ini menggunakan energi air untuk memutar generator tersebut. Oke, energi hidro dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tergantung dari aliran atau gerakan air yang mengalir melalui pipa atau pintu air yang dialirkan untuk menggerakkan turbin yang berakibat pada berputarnya generator yang dapat menghasilkan listrik. Nah, kalau generator ini dapat menghasilkan listrik. Oke, selanjutnya biogas. Nah, biogas yang berasal dari kotoran sapi atau manusia disalurkan pada bak penampung dan melalui lubang pipa kotoran yang disalurkan
ke ke digester atau pengolahan. Nah, ini gambarannya sebuah biogas ya, warna biru. Nah, ini biasanya lebih banyak itu dari kotoran sapi. Ini gambaran dari digester biogas kotoran sapi. Oke. Terus selanjutnya yaitu biomasa. Biomasa sebagai bahan organik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan sebagai salah satu sumber energi yang dapat diperbarui. Tumbuhan di mana jika terkena matahari terjadi reaksi dalam proses fotosintesis yang menghasilkan energi. Contohnya alat pirolisis. Ini contoh dari energi biomasa. Ya. Nah, tadi itu contoh. Terus yang ke F yaitu energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari inti bumi. Dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Nah, contohnya yang sekarang terjadi yaitu di Gunung Slamet. Itu sedang dilakukan energi panas bumi. Oke, tadi itu beberapa contoh aneka produk bidang konversi energi, yaitu ada dari A sampai F. Oke, yang kedua yaitu manfaat produk bidang konversi energi. Ini untuk manfaatnya sendiri yaitu ada 6. Sama keberadaan energi listrik yang dihasilkan dari upaya konversi energi dapat dimanfaatkan untuk penerangan, terus kegiatan produksi pada industri kecil, serta kegiatan yang bersifat edukasi. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama ada keberadaan pembangkit energi listrik terbarukan membantu meningkatkan kemandirian dari kebergantungan terhadap energi fosil dan menjadi penyangga pasokan energi nasional di masa mendatang. Terus yang B, pembangkit energi listrik baru terbarukan yang ramah lingkungan. Terus yang C, ketersediaan energi listrik terutama di daerah-daerah terpencil diharapkan secara merata dapat menyejahterakan rakyat. Yang D, menyelamatkan lingkungan dan mengatasi berbagai dampak buruk yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan bakar fosil. Yang E, energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif pada industri rumah, diantaranya membuat es balok untuk pengawetan ikan. Terus yang F yaitu terciptanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor. Nah, itu tadi gambaran manfaat dari produk bidang konversi energi. Nah, terus selanjutnya yaitu yang ketiga. Yang ketiga, potensi produk bidang konversi energi di daerah. Keberagaman potensi energi yang tersedia dapat dikonversikan menjadi bentuk energi lain yang bermanfaat bagi kehidupan. Produksi rekayasa konversi energi disesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada di daerah masing-masing, yang dapat meningkatkan kebermanfaatan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Contohnya limbah hasil pertanian dan perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan energi baru terbarukan. Oke, yang selanjutnya yaitu yang keempat, perencanaan produksi rekayasa konversi energi. Nah, ini adalah desain alat pirolisis pembuatan arang briket. Nah, ini gambarannya, desainnya seperti ini. Terus 5 yaitu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat arang briket itu tadi.
Antara lain yaitu yang pertama alat pirolisis atau drum pembakaran, yang B yaitu alat penumbuk, yang C ayakan, yang D wadah pencampur kanji, E pencetak arang briket, F alas pengering. Terus bahan pendukung pembuatan arang briket diantaranya yaitu yang pertama ada tepung kanji, yang B air, terus C limbah pertanian yang berupa kulit kakao, kulit diren, kulit kayu bakar, tempurung, limbah tandan sawit, sekam, limbah industri, furnitur. Nah, ini gambarnya ada kakao, ada sengon, kulit durian, kulit kakao, sekam padi, nah, tempurung kelapa. Ini aneka limbah pertanian. Oke, yang selanjutnya yaitu proses produksi rekayasa konversi energi. Nah, yang A pembuatan arang briket mulai, terus ada bahan. Nah, ini yang pertama yaitu penyediaan bahan baku, bahan untuk pembuatan arang briket misalnya tempurung kelapa, kayu dan lain-lain. Berasal dari sampah organik, banyak tersedia di lingkungan sekitar. Oke, yang kedua proses pirolisis. Proses pirolisis yaitu proses pembakaran tanpa oksigen atau karbonisasi untuk memperoleh karbon atau arang. Oke, nah ini ada langkah-langkah pembuatan arang briketnya. Silakan nanti untuk lebih jelasnya silakan bisa dilihat di saya bagikan filenya, atau bisa juga lihat di buku di sekolahan. Nah, yang ketiga yaitu penampungan. Nah, arang dihaluskan dengan cara ditumbuk dan diayak agar diperoleh kehalusan atau butir yang homogen seram. Nah, ini pencampurannya, ini ada gambarnya. Terus pencetakan arang briket. Nah, ini gambarannya alat cetak arang briket. Oke, terus pengeringan. Nah, ini manfaatnya antara lain yang pertama, arang briket merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Yang kedua, dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar dari fosil seperti minyak tanah, bensin, dan lain-lain. Terus selanjutnya yaitu diperlukan untuk keperluan rumah tangga sebagai bahan bakar kompor untuk keperluan memasak. Nah, ini gambar contoh kompornya. Oke, yang kedelapan yaitu kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Nah, unsur-unsur penting penunjang keamanan yang bersifat material diantaranya yaitu ada baju kerja, helm, kacamata, sarung tangan, sepatu. Nah, oke, kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat bekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Nah, ini gambarannya saat bekerja itu menggunakan helm, ada bajunya juga, dan lain-lain. Nah, pakaian lengkap. Oke, nah ini APD-nya, alat pelindung diri. Ada helm, kacamata, sarung tangan, pakaian kerja, sepatu. Oke.